berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa kembali dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi dan keadaan yang sedang terjadi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi firman Tuhan ini, kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang menghampiri tata kudus-Mu. Kami bersyukur karena anugerah-Mu begitu luar biasa boleh kami nikmati hari demi hari. Demikian juga hari ini menjadi hari yang sungguh terberkati. Bapa, sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengar suara-Mu dan hal-hal yang mengganggu hati dan pikiran kami juga bawa kepada-Mu karena kami sangat percaya Tuhan akan memberi kami kelegaan dan kami boleh menikmati waktu-waktu istirahat yang begitu baik, berkualitas karena Engkaulah yang memberikannya kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi orang Kristen, menjadi saksi Kristus itu bukan pilihan, tetapi panggilan hidup yang melekat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Identitas baru dan tujuan hidup adalah menjadi saksi Kristus. Begitu kita percaya dan dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus, maka kita semua diberi identitas yang baru, diberi tujuan hidup yang baru, yaitu perjalanan kita adalah perjalanan seorang saksi. Melalui hidup kita, Tuhan sudah rancang, Tuhan lengkapi dengan kuasa untuk apa? Memancarkan kasih, karunia, dan kuasa Tuhan. Tetapi mengapa ada banyak orang Kristen tidak semangat? Ada banyak orang Kristen bahkan malu, takut untuk menyatakan dirinya sebagai saksi Kristus. Bahkan ada yang berkata, itu bukan tugas saya, itu tugas pendeta. Saya jemaat biasa. Apakah benar seperti itu? Harusnya kan tidak. Setiap orang Kristen mau atau tidak mau, dia adalah saksi Kristus bagi dunia ini. Mari kita membuka Kisah Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 20. Kita melihat bahwa perikop ini mengisahkan, mencatat perjalanan pelayanan Paulus dan Barnabas sampai di wilayah yang namanya Ikonium. Di tempat ini mereka mengajar dengan berani di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Berita tentang kasih karunia yang mereka sampaikan membuat kehebohan di kota itu. Orang-orang Yahudi terbelah menjadi dua. Satu kelompok menjadi percaya, tetapi kelompok yang lain menentangnya, bahkan berusaha untuk membunuh Paulus dan Barnabas. Kedua utusan ini kemudian terpaksa meninggalkan kota itu dan menuju ke kota-kota yang lain di Likaonia, yaitu di Listra dan Derbe, daerah sekitarnya. Mereka mulai justru melintasi wilayah-wilayah yang lain karena ada orang yang mengancam mau membunuhnya. Di tempat yang baru ini, mereka kembali memberitakan Injil dengan berani. Nah, ini sesuatu yang menarik. Mengapa Paulus dan Barnabas begitu semangat, begitu berani memberitakan Injil, dan hidup mereka seolah-olah hanya itu saja yang dilakukan. Apa sebenarnya yang membuat para rasul ini, yang membuat Paulus dan Barnabas itu memiliki semangat yang begitu besar, keberanian yang begitu besar, dan tidak pernah padam, tidak menyerah walaupun ada banyak tantangan? Bagi mereka, hidup adalah menjadi saksi Kristus. Bagi mereka, hidup adalah untuk membawa kabar baik,
memberitakan Injil tentang kasih karunia Allah. Ini alasannya. Ada beberapa alasan. Kalau kita lihat perikop ini, kita baca aja satu ayat, yaitu ayat yang ketiga. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ada dua hal jelas dinyatakan di situ. Pelayanan mereka didorong oleh iman mereka. Mereka percaya. Di situ tadi kan di ayat tadi dikatakan mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Karena mereka percaya, makanya mereka tidak bisa tahan mulutnya untuk tidak cerita tentang siapa Tuhan. Karena bagi mereka Tuhan segala-galanya. Tuhan pribadi yang agung, yang mulia, yang begitu mengasihi hidup mereka. Yang sudah mengampuni dosa-dosa mereka, yang sudah menyelamatkan mereka. Karena mereka percaya kepada Tuhan, maka mereka memberitakan kasih karunia yang dari Tuhan. Mereka rindu semua orang yang mendengar beritanya itu juga boleh mengalami kasih karunia yang menyelamatkan hidupnya sebagaimana mereka mengalaminya. Mereka juga percaya bahwa Injil itu, kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu tidak hanya untuk orang Yahudi saja. Tidak hanya untuk mereka berdua saja. Tetapi Injil itu menjadi kabar baik untuk semua orang yang sadar bahwa dia orang berdosa, yang membutuhkan pengampunan, yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan kabar baik, harapan bahwa ada pribadi yang mau menolong mereka, mengasihi mereka, dan memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa mereka, yaitu Yesus Kristus. Injil itu harus diberitakan. Injil itu harus sampai kepada semua orang agar kasih karunia Allah akhirnya bisa menjamah hidup orang-orang tersebut. Hidup mereka diubahkan. Yang kedua, selain karena mereka orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang membuat mereka semangat dan berani memberitakan kabar baik itu, karena pelayanan mereka itu tadi diteguhkan, dikuatkan oleh kuasa Allah. Makanya pelayanan mereka disertai oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Pelayanan yang didorong dan berorientasi pada kasih karunia Allah adalah pelayanan Tuhan sendiri. Maka Tuhan akan menguatkan pelayanan mereka dengan karunia untuk menyatakan kuasa kerajaan Allah yang luar biasa. Melalui pelayanan mereka, maka tanda-tanda ajaib, mujizat yang dari Tuhan itu bisa terjadi. Kalau kita membaca Injil, kita akan tahu bagaimana hati Yesus selama pelayanannya di muka bumi ini. Ketika lihat orang berdosa, ketika lihat orang yang terlantar, ketika melihat orang yang letih lesu, ketika melihat orang yang lapar, ketika melihat orang yang terikat dengan roh jahat, selalu ditulis hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Hati Yesus itu dipenuhi dengan belas kasihan. Ada kasih karunia yang begitu agung, yang ingin menjamah kehidupan orang-orang berdosa, yang ingin menjamah kehidupan orang-orang yang diperbudak oleh iblis, orang-orang yang hidup menderita, orang-orang yang hidupnya berantakan kacau balau. Kasih karunia Allah menjamah. Hati Yesus penuh belas kasihan dan selalu ada yang dilakukan oleh Yesus untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk membebaskan. Itu selalu yang terjadi. Dan keyakinan ini juga yang seharusnya kita miliki. Keyakinan seperti itu yang menggerakkan Paulus dan Barnabas untuk tetap semangat dan berani memberitakan Injil.
Karena Paulus dan Barnabas sadar bahwa hidupnya dan mujizat yang terjadi adalah kasih karunia Allah, maka mereka meresponinya dengan benar. Yang pertama, imannya tidak tergoyahkan walaupun ada penolakan. Perjalanan Barnabas dan Paulus bukan perjalanan pelayanan yang enak, bukan perjalanan yang mudah, tetapi perjalanan yang sulit, yang berbahaya. Berapa kali mereka diancam akan dibunuh, berapa kali mereka terancam akan mati, berapa kali mereka terancam dengan situasi yang begitu buruk. Tetapi karena mereka beriman kepada Tuhan, mereka percaya betul akan kuasa Injil yang menyelamatkan, mereka sangat percaya dengan panggilannya, imannya tidak tergoyahkan melewati semua masalah, penolakan, dan semua situasi sulit yang menyerang mereka. Dan yang kedua, walau ada banyak orang yang menganggapnya dewa yang turun dari langit nih, karena dia kan melayani, dia bisa mengajar begitu menarik, lalu dia doakan orang-orang sakit, ada banyak yang sembuh, mujizat terjadi, orang yang kerasukan langsung alami kebebasan, ada tanda-tanda luar biasa lewat pelayanan mereka, tanda keajaiban yang ilahi. Makanya ada orang yang menganggap ini dewa turun dari langit. Dengan kata lain, Barnabas dan Paulus ini benar-benar jadi idola. Disanjung-sanjung, dipuja-puji karena ini orang sakti ini orang hebat ini. Luar biasanya bukan apa yang mereka telah lakukan, tetapi kualitas diri mereka. Mereka tidak lupa diri. Mereka tetap ingat ini semua kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, walaupun akhirnya mereka dianiaya nih, mereka tetap memiliki semangat yang pantang mundur. Mereka tetap semangat dan berani beritakan Injil. Tidak pernah memadamkan api semangat di hati mereka untuk memberitakan kabar baik kepada sebanyak-banyaknya orang yang bisa dijangkaunya. Nah, sekarang perenungan bagi kita. Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama saudara ikut pelayanan? Bagaimana kehidupan saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh meyakini bahwa hidupmu diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus? Apakah saudara sungguh-sungguh beriman? Saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan itu harga mati, tidak akan bergeser di hati kita. Atau kita masih ragu? Sejauh mana saudara yakin mengimani siapa Yesus, itu akan mempengaruhi bagaimana saudara menjalani hidupmu, bagaimana saudara beribadah, bagaimana saudara menjadi saksi atau tidak. Sangat tergantung bagaimana imanmu kepada Dia. Tetapi semakin kita beriman kepada Yesus Kristus, semakin kita mengenal dan mengandalkan hidup kita kepada Dia, semangat di hati kita semakin berkobar, kecintaan kita tambah besar, maka mulut kita semakin mudah untuk memberitakan kabar baik tentang kasih karunia Allah, tentang keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita sungguh yakin akan kasih karunia Allah, mari kita semakin semangat nih untuk bersaksi. Mari kita semakin sering menceritakan kepada orang lain. Bagikan hidupmu, pengalaman hidupmu berjalan bersama dengan Tuhan. Bagikan kasih Tuhan yang saudara alami. Ceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa dan ingin mengampuni, ingin mengubah hidupnya, ingin menjadikannya manusia yang baru. Beritakan kepada orang-orang di sekitar kita, karena untuk itulah saudara sudah diselamatkan, untuk itulah saudara masih dipercaya Tuhan menjalani hidup di dunia ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersukacita karena lewat firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami kembali
diingatkan pentingnya kami bersaksi. Ada kalanya kami menjadi kendor, bahkan kami tidak mau melakukannya karena kami sibuk dengan urusan kami yang lain, kesibukan yang lain, atau kami takut, malu, kami takut ditolak orang, kami malu ditertawai orang. Tetapi lewat perjalanan hidup Paulus dan Barnabas, kami semua ditempelak bahwa tidak sepantasnya kami bersikap seperti itu. Semakin kami mengasihi dan percaya kepadamu, seharusnya kami semakin bangga jadi orang Kristen. Semakin mudah bagi kami untuk bercerita kepada orang lain. Dan Tuhan memberkati setiap kami semua ketika kami berbicara, ketika kami mendoakan orang, ketika kami melayani, memberitakan firman-Mu, atau menguatkan, memberi penghiburan orang lain. Biarlah kuasa-Mu menyertai. Tanda-tanda heran, tanda ajaib yang menyatakan bahwa hidup kami sedang dipakai Tuhan. Tuhan lakukan itu dalam hidup kami. Biarlah kami melihat bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, tetapi Tuhan menyertai kami. Dan biarlah orang-orang yang mendengar pemberitaan kami, yang mendengar doa kami, yang menerima pelayanan kami, mereka juga diteguhkan imannya, dan mereka sungguh-sungguh akan bertobat datang kepadamu Bapa. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan Mazmur 4 ayat 8 dan 9 bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Saudara sungguh-sungguh boleh mengalami Rest and Guard malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.